Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Haryo Sasoko. Di sini saya akan apa namanya? Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam. Ini merupakan tugas dari mata kuliah AIKA 3. Oke, yang pertama adalah mengapa iptek itu penting dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah cahaya membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Iptek dianggap sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah dan menerapkan syariatnya dalam kehidupan. Oke, jadi di sini tanpa kita mengetahui apa itu iptek, kita akan kesulitan dalam memahami ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ini kan ada banyak, mulai dari bumi, matahari, bulan, dan tata surya lainnya. Itu semuanya adalah kita tidak bisa memahaminya eh, dengan akal kita gitu ya. Jadi tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa memahaminya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 190 itu disebutkan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, di sini ada kata orang berakal itu adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak bisa mengetahui. Orang zaman dulu kan tidak tahu dia bagaimana apa itu matahari, apa itu bulan, fenomena gerhana apa segala itu orang zaman dulu tuh tidak mengetahui. Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Jadi makanya sehingga zaman dulu ada menyembah matahari, ada menyembah bulan, nah, seperti itu kan. Itu semua karena tidak memiliki ilmu. Nah, jadi padahal mereka semua itu cuma makhluk biasa saja. Cuma matahari, bulan itu cuma makhluk-makhluk saja. Yang fenomena alam, terbit dan tenggelamnya matahari itu semua bisa dijelaskan dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, zaman dulu bahkan orang-orang itu beranggapan bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Nah, seperti itu ya. Karena mereka semua tidak memiliki ilmu. Nah, maka dengan kita memiliki ilmu, kita bisa memahami fenomena-fenomena alam dan kebesaran Allah, kebesaran ciptaan Allah seperti itu ya. Nah, jadi bayangkan sebagaimana rumitnya kebesaran apa namanya? Nah, sistem tata surya kita ini ya. Jadi semua itu bisa diciptakan dengan Allah dengan sangat mudah. Jadi apa namanya? Planet-planet itu berotasi semua itu ya. Itu semua tidak bisa dipahami tanpa menggunakan ilmu. Jadi tanpa ilmu kita tidak bisa menemukan jalan yang benar. Setelah itu juga kita bisa menerapkan syariat Allah dalam kehidupan. Jadi iptek ini juga memberikan sarana untuk kita meningkatkan kehidupan kita. Jadi seperti misalnya teknologi kedokteran, medis. Kalau zaman dulu kan orang influenza, orang demam aja kan bisa meninggal gitu kan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak obat-obat yang bisa mengatasi tersebut. Nah, seperti yang baru-baru kita alami ini kan COVID. Nah, jadi ketika COVID itu baru-baru muncul kan mortality rate-nya kan sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, kalau sekarang karena kita sudah mendapatkan ilmu, jadi kita bisa memahami tentang virus tersebut, jadi kita bisa mencegahnya dengan lebih baik lagi. Begitu juga dengan teknologi informasi, misalnya dengan teknologi informasi kita bisa menyebarkan Islam ini dengan lebih mudah lagi. Kita bisa pendidikan Islam kita bisa tingkatkan lagi ya, karena sekarang kan ceramah-ceramah tuh sudah di YouTube semua. Kalau dulu kan Ustadz itu kan keliling Indonesia, keliling daerah, dari daerah ke daerah tuh habis waktu berapa banyak itu. Tapi sekarang kalau kita sudah ada YouTube itu kan tidak perlu habis waktu di perjalanan. Contoh lain lagi misalnya teknologi pertanian sehingga kita bisa membuat makanan yang halalan dan thayyiban seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah peran iptek dalam peradaban Islam. Jadi di sini peradaban Islam itu berjaya dengan kontribusi besar dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran dan banyak lagi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari ketika di sekolah dulu. Jadi banyak ahli-ahli dalam agama Islam itu ya. Mereka tuh kontribusinya sangat tinggi. Nah,
Contohnya misalnya Al-Khwarizmi ini sebagai penemu algoritma dalam ilmu komputer. Jadi komputer yang kita pakai sekarang ini untuk presentasi ini untuk presentasi seperti ini atau HP itu kita tidak bisa lagi tanpa beliau ini kita tidak bisa, mungkin tidak ada komputer atau laptop yang seperti yang sedang kita pakai ini gitu ya. Jadi algoritma ini kan benar-benar pondasi dasar daripada ilmu komputer, daripada pemrograman. Setelah itu ada Ibnu Sina juga ya. Ini sangat terkenal sekali dalam peran beliau dalam dunia kedokteran. Jadi peradaban kita yang sekarang ini, peradaban modern ini tidak bisa tidak bisa terbangun tanpa peran-peran dari ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ahli-ahli Islam pada zaman dahulu gitu ya. Integrasi ibtidak dan nilai Islam. Jadi dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan akhirat. Keduanya harus saling melengkapi. Jadi kita tidak bisa saja fokus hanya ke dalam Islam saja, itu tidak bisa, atau fokus ke dalam dunia saja itu tidak bisa. Jadi kita harus baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu kita harus dua-duanya kita tuntut. Jadi kita harus kembangkan kedua-duanya. Karena kalau hanya satu saja, maka misalnya nilai Islam saja, maka kita akan kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya ada ahli dalam agama, ustadz misalnya ya, ada juga ahli ilmuwan dalam dunia. Nah, itu semua harus berjalan seiringan. Dan misalnya kita ilmu dunia tanpa fondasi agama misalnya, maka hanya akan menimbulkan kerusakan saja gitu ya. Jadi misalnya orang buat alat perang, misalnya penemu bom atom misalnya kan, itu kan karena mereka ada ilmunya tapi tidak ada agamanya gitu loh, tidak ada nilai Islam, tidak ada, sehingga mereka menciptakan, yang mereka lakukan adalah membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Karena itu mereka mengembangkan ilmu pengetahuan saja tanpa memikirkan aspek-aspek agamanya. Tidak ada nilai-nilai Islam di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Seperti itu ya. Jadi ibarat pisau bermata dua gitu ya. Jadi iptek itu bagus, tapi kalau tanpa nilai Islam maka tidak ada gunanya. Yang ada hanya akan membuat kerusakan saja. Baik, yang selanjutnya adalah hukum sunatullah atau kausalitas. Di sini Islam mengajarkan bahwa setiap kejadian itu memiliki sebab yang ditetapkan oleh Allah atau sunatullah. Contoh misalnya penelitian dalam bidang pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Jadi di sini hasil panen itu tidak bisa serta merta dia meningkat gitu. Jadi banyak itu tidak bisa. Pasti ada sebabnya. Jadi untuk entah pupuknya lebih bagus atau bibitnya lebih bagus, nah itu kan semua kan dibuat dengan adanya penelitian. Jadi semuanya ada hukum sebab dan akibat. Dalam Al-Quran juga, jadi misalnya ketika pada saat kisah Nabi Musa itu ya, jadi pada surat Asy-Syura ayat 63 itu, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu, maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Jadi walaupun Allah itu bisa saja langsung membelah laut itu, laut terbelah gitu, terbelah sudah bisa gitu. Cuma di sini dibuat sebuah sebab gitu. Jadi sebabnya itulah Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Jadi supaya bisa ada sebabnya laut itu terbelah. Jadi walaupun tidak mungkin pada keadaan normal ya, tidak mungkin tongkat dipukul laut terbelah, itu tidak mungkin. Nah, tapi di sini Allah berikan mukjizatnya. Jadi supaya ada sebab, tidak serta merta laut itu terbelah. Supaya apa? Supaya bisa sedikit masuk kepada akal-akal Bani Israel gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba laut yang terbelah tanpa ada sebab, kita akan bingung gitu. Kita manusia ini akal kita ini lemah gitu, rendah gitu ya. Jadi kita membutuhkan sesuatu itu sebab. Nah, sehingga kalau ada sebabnya kita bisa lebih mudah menerimanya seperti itu. Jadi makanya dibuatlah sebab. Jadi sebabnya itu Nabi Musa memukulkan tongkat, laut terbelah akibatnya ya. Nah, laut terbelah seperti itu. Jadi contoh lainnya lagi, jadi misalnya kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa lagi. Nah,
Jadi Nabi Khidir kan ada tiga, yang Nabi Musa, kisah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir itu yang beliau yang Nabi Musa itu tidak sabar gitu ya. Nabi Khidir pertama dia dia ngerusak perahu, terus dia ngerusak rumah, terus dia bunuh anak kecil, nah seperti itu kan. Jadi di situ Nabi Musa tuh bingung kenapa ini dilakukan gitu, padahal tidak ada sebabnya. Sebabnya apa gitu kan? Sehingga Nabi Musa itu menjadi tidak sabar karena itu tadi, karena ada sebuah kausalitas, tapi tidak ada sebabnya. Bingung dia karena manusia itu akalnya itu seperti itu. Jadi butuh sebab gitu. Jadi sebabnya apa gitu? Kenapa dibunuh? Kenapa dirusak perahunya? Kenapa rumahnya dirusak seperti itu ya? Nah, jadi sebabnya itu apa? Akan jelaskan oleh Nabi Khidir. Jadi sebabnya apa namanya? Jadi sebabnya apa namanya? Jadi untuk yang perahu tersebut, kalau perahu itu jadi supaya perahunya tidak diambil oleh penguasa yang zolim, terus apa namanya? Terus kenapa dibunuh itu supaya dia tidak berbuat jahat di masa depan gitu kan. Begitu juga dengan apa namanya? Begitu juga dengan rumah itu diperbaiki. Nah, kenapa diperbaiki? Karena di situ rumahnya anak yatim. Jadi wallahu alam ya, jadi seperti itu dia ceritanya dalam Al-Qur'an gitu. Jadi semuanya ada sebab akibat. Tidak bisa hanya tiba-tiba terjadi gitu, tidak bisa. Jadi itu adalah hukum sunnatullah atau kausalitas. Jadi yang selanjutnya adalah pengaruh ibtidak dalam kehidupan manusia. Jadi di sini ibtidak itu memiliki dampak positif dan negatif ya. Jadi untuk positifnya itu memudahkan ibadah dan dakwah seperti aplikasi pengingat waktu sholat. Nah, ini positifnya. Positif lainnya lagi misalnya toa gitu kan. Ada YouTube. Nah, itu kan banyak sekali ya. Jadi Al-Qur'an digital misalnya. Kalau zaman dulu kan Al-Qur'an itu kan akan ditulis di pelepah kurma dulu ya. Nah, setelah itu meningkat, ditemukan kertas, tulis di kertas. Nah, setelah itu sekarang meningkat lagi, ada di HP, dituliskan di HP. Entah nanti di masa depan entah gimana lagi, walau alam saya juga kurang tahu gitu ya. Nah, jadi kita belum tentu, kita dulu mana membayangkan dulu kita bisa Al-Quran dalam genggaman kita nih, dalam bentuk digital seperti ini. Kita tidak tahu. Dulu di komputer aja Al-Quran itu sudah hebat gitu ya, dulu di komputer. Sekarang malah bisa di HP. Entah di masa depan di bagaimana lagi bentuk Al-Quran, kita tidak tahu. Jadi semua ini memudahkan. Jadi misalnya kita sholat taraweh kan, dulu kan Al-Quran besar dipampang di depan imam kan dulu. Nah, kalau sekarang imam bisa sambil membaca HP seperti itu ya, untuk memudahkannya membaca seperti itu. Membaca Al-Quran misalnya hafalannya kurang misalnya kan, seperti itu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya itu penggunaan ibtidak tidak etis dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai Islam. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika jadi ilmu pengetahuan tanpa nilai Islam itu hanya akan mendatangkan kerusakan saja. Jadi kita bikin aplikasi, misalnya bikin sesuatu itu dipergunakan dengan baik. Misalnya sekarang artificial intelligence misalnya. Jadi pembuatan sekarang kita bisa menulis, misalnya buatkan saya lukisan pemandangan Jakarta misalnya, akan langsung muncul gitu. Jadi bisa sekarang komputer itu sudah bisa membuat gitu, sudah bisa membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada gitu. Jadi misalnya buat puisi, buat gambar gitu ya, itu sudah bisa sekarang komputer itu. Kalau dulu kita mesti gambar manual seperti itu. Jadi misalnya sekarang yang terbaru itu, jadi misalnya di HP Samsung itu kan Galaxy AI, misalnya kita foto, misalnya ada orang tidak sengaja masuk ke dalam foto tersebut, bisa kita hapus gitu, orangnya kita hapus. Jadi seolah-olah misalnya misalnya pantai ya, kita mau foto-foto di pantai itu kan
banyak sekali kan orang kan. Nah, dalam untuk AI terbaru ini, jadi misal di Samsung itu ada Galaxy AI itu kita bisa foto di pantai, terus pantainya tuh kosong gitu ya. Banyak orang tuh hilang semua orangnya, tinggal satu orang objek dari foto kita itu saja. Itu bisa sekarang tuh sudah bisa seperti itu. Kalau tanpa nilai Islam, yang seperti itu bisa disalahgunakan gitu. Jadi paling gampangnya itu ya pornografi gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk pornografi, bisa digunakan untuk apalagi kemarin yang apa namanya musim kampanye kemarin, video palsu itu kan bisa dibuat semua. Kalau dulu paling mentok tuh ya gambar gitu, berita lama, berita hoax itu. Kalau sekarang tuh sudah bisa membuat sebuah video palsu, sudah bisa membuat apa namanya gambar palsu untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu, fitnah gitu ya. Jadi teknologi seperti ini dibuat sebagai fitnah gitu, fitnah yang sangat berbahaya sekali, menjatuhkan orang lain gitu. Jadi itu teknologi semua itu. Jadi orang tidak pernah melakukan tersebut, misalnya Jokowi tidak pernah salaman sama Putin misalnya, bisa dibuat Jokowi bersalaman dengan Putin misalnya, Jokowi bersama dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un misalnya, bisa gitu. Seperti itu. Jadi sangat berbahaya untuk bisa digunakan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Itu contoh negatifnya. Oke, baiklah kesimpulan. Jadi di sini kita bisa menemukan keseimbangan ya antara iptek dan nilai-nilai Islam. Iptek harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi iptek ini pisau bermata dua. Jadi ketika ada sebuah terjadi pembunuhan, kita tidak bisa menyalahkan pisaunya. Kan tidak ada di pengadilan tuh pisau yang salah, itu kan tidak ada. Yang ada apa? Yang ada pelakunya yang salah, seperti itu ya. Jadi ketika ada sesuatu itu yang buruk terjadi, jadi kita tidak bisa menyalahkan sesuatu tersebut. Jadi salahkan penggunanya. Seperti itu ya. Jadi misalnya ada tadi misalnya apa namanya? Seperti tadi misalnya ada AI misalnya itu ya, kita tidak bisa salahkan teknologi AI. Teknologi baru ini akan selalu ada gitu. Jadi sepertinya misalnya YouTube lah, misalnya paling gampang YouTube. Ada misalnya anak lupa waktu, dia nonton YouTube terus misalnya. Ya kita tidak bisa salahkan YouTube-nya. Nah, kita salahkan penggunanya, si anaknya atau misalnya orang tuanya gitu. Misalnya ada ibu-ibu yang nonton drakor terus pakai YouTube, misalnya nonton drakor terus, ya kita tidak bisa salahkan YouTube-nya. Salahkan ibu-ibunya kenapa dia nonton drakor sampai lupa waktu kan gitu. YouTube itu digunakan bagus ya bagus gitu, digunakan jelek ya jelek. Jadi kita tidak bisa menyalahkan teknologi. Jadi semua dikembalikan kepada kita. Jadi kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing gitu ya. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Jika ada pertanyaan langsung tulis di grup saja ya. Nanti insya Allah akan saya jawab nanti pertanyaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.